Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat Allah usikum menasih taqwa faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan bagi kita semua dengan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat umur yang penuh berkah, sehingga dengan keberkahan umur ini kita bisa segera mulai ini untuk mengikuti majelis taklim yang kami pimpin oleh Bapak Ustaz Abdul Fatah dengan tema fikih keluarga, yaitu tentang muamalah sehari-hari. Salawat dan salam sebuah ucapan junjungan kita, seluruh idola kita, uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa istiqomah menghasilnya hingga yaumil akhir. Untuk meningkat waktu, marilah segera kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, saudaraku yang dimuliakan Allah, terkhusus kepada segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan tambahan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah keluarga dan hidupnya semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang sejuk ini. Allah izinkan kembali kita semuanya, Allah mudahkan kita semuanya untuk mengabdi kepadanya dengan berbagai macam amal taat. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambahan pemberat ya amal soleh kita, sebagai tambahan bekal kita bertemu Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang istiqomah melaksanakan syariat dan sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan membahas masih kitab yang sama ya, kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,
temanya masih seputar ibadah, yaitu tentang fikih keluarga. Nanti ada nikah, cerai, rujuk, khulu, li'an dan lain-lain ya, banyak sekali ini. Mungkin yang perlu ingin saya berikan sedikit pengantar. Kemarin terakhir kita sudah menyelesaikan tentang fikih zakat ya. Biasanya dalam kitab-kitab fikih itu setelah zakat sesuai dengan urutan rukun Islam ya. Biasanya itu terus saum, haji gitu ya. Cuma memang ini karena pembahasannya sudah pernah disampaikan dan momentumnya ini kelihatannya juga sudah berlalu gitu ya. Nah, umumnya kita fikih itu setelah fikih ibadah selesai, biasanya di klaster berikutnya itu tentang muamalah, Pak. Fikih muamalah. Muamalah itu ya hubungan interaksi dengan sesama, hubungan sosial, ada jual beli, ada utang piutang, ada macam-macam pinjam meminjam, sewa menyewa, seperti itulah pokoknya yang terkait dengan bagaimana setelah kita diatur oleh kitab fikih ini hubungan kita dengan Allah beres, diatur hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, kalau dalam urutan kitab fikih itu ya, ini juga sama kitabnya. Nah, cuma memang setelah selesai baru pindah ke fikih keluarga. Setelah dianggap cukup, bisa mencari harta yang halal, bisa mengoptimalkan cara nyari duit gitu ya, punya bekal cukup. Jadi hubungan dengan Allah beres, hubungan dengan manusia beres, baru kemudian dibawa untuk membangun keluarga sesuai dengan yang diteladankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Nah, karena ini sama-sama penting, muamalah sehari-hari tentang riba, jual beli, utang piutang ini juga tiap hari kita ketemu dan bahasanya panjang betul itu ya. Kayaknya kita skip dulu yang ini, yang muamalah, kita masuk ke fikih keluarga. Fikih keluarga ini juga kayaknya banyak sekali yang penting untuk kita ketahui bersama-sama. Namun ya memang bahasanya juga lumayan panjang, mungkin nanti juga bertahap. Tapi bismillah insyaallah kita nanti sama-sama akan melihat bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meletakkan syariat ya, undang-undang dalam mulai merencanakan membangun keluarga sampai nanti hal waris mewaris. Kira-kira gitu ya. Sampai nanti waris mewaris. Nanti banyak sekali pembahasannya, nanti kita akan lihat itu ya. Jadi mohon izin kita masuk ke fikih keluarga aja ya, Pak ya. Insyaallah nanti ini banyak yang penting untuk kita ketahui. Meskipun kita sudah praktek bertahun-tahun gitu ya, bahkan mungkin sudah punya keturunan cucu segala macam, tapi rasanya ilmu dan dalil yang pernah yang diajarkan oleh agama kita ini kayaknya penting juga tetap untuk kita segarkan kembali gitu ya dengan taklim ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk ke pembahasan tentang fikih keluarga. Al-faslus sadisu, pasal ke-6, fin nikahi, menjelaskan tentang nikah, wat tolaqi, perceraian, war roj'ati, rujuk, wal khulu'i, khulu' itu gugat cerai Pak, kalau bahasa umumnya itu perceraian tapi yang dari pihak istri. Terus wal li'ani, li'an ini jenis sumpah, perkataan yang bisa menyebabkan orang harus terpisah antara hubungan suami istri itu, pokoknya yang mewajibkan, mengharuskan ikatan pernikahan itu harus terputus, li'an. Wal ila'i, nah kalau ila ini nanti sama juga perkataan yang dengan ila ini nanti akan tapi dikembalikan kepada personal dari suami, apakah mau lanjut ataukah cerai gitu ya. Wadzihar, zihar ini juga sama, mirip-mirip. Kalau secara garis besar sih zihar itu menghindari hubungan suami istri dari pihak suami. Ada omongan, ada kalimat, misalkan nggak mau ngumpulin, nggak mau bercampur sama istrinya. Nah ini ada hukum tersendiri yang harus diperhatikan. Wal idadi, iddah, kalau ada suami istri cerai kah, ditinggal mati kah, nah ini harus ada masa tunggu namanya iddah. Wan nafaqat, pemberian nafkah.
wal hidonah, dan pengasuhan, hak pengasuhan anak. Ini banyak sekali. Berapa nih? Nikah, cerai, rujuk, khulu, li'an, ilak, zihar, iddah, nafaqah, hidonah. Ada 10 pembahasan, tapi kayaknya sih mungkin hari ini nikah aja nggak selesai nih. Kayaknya perlu 2 atau 3 kali pertemuan tentang pernikahan ini. Baik, mari kita sama-sama masuk ke tema yang pertama. Dalam pasal ke-6 ini, wa fihi tis'u mawad, ada 5 materi bahasan. Yang pertama, al-maddatul ula fin nikah. Ya, kita akan membahas pernikahan dulu. Definisinya apa sih? Yang pertama, ta'rifuhu an-nikahu awiz zawaju. Nikah atau zawat dalam bahasa Arab itu ada 2, kadang nikah. Jadi nikah ini bahasa Indonesia juga, bahasa Arab juga. Bahasa Indonesia ini menyerap dari bahasa Arab. Dalam kitab-kitab fikih juga nikah artinya. Awiz zawat atau zawat ini juga bahasa Arab. Aqdun yuhillu likullin minaz zawjainil istimta'a bi sahibihi. Satu akad yang dapat menghalalkan bagi masing-masing pasangan untuk bersenang-senang dengan pasangannya. Jadi satu akad, kalimat yang diucapkan, kalau ini diucapkan akan menjadi atau menghalalkan masing-masing pasangan untuk bersenang-senang, beristimta namanya ya, dengan pasangannya. Ini definisi singkat salah satu, banyak ya definisinya itu banyak, tapi ini diambil yang paling singkat aja. Jadi kalimat ini sederhana, pengucapannya juga mungkin nggak sampai 3 menit, tapi implikasinya sangat besar. Yang tadinya haram bisa menjadi halal, yang tadinya nggak ada hak dan kewajiban jadi ada hak dan kewajiban. Wah, macam-macam. Hubungan-hubungan nanti sampai yang tadinya nggak ada boleh waris mewaris, sampai ada gara-gara kalimat yang diucapkan nggak sampai 3 menit itu. Nah, inilah sebuah akad yang sangat luar biasa istimewa dan sangat mudah, dan ini dimasukkan dalam ibadah oleh para ulama, gitu ya, dimasukkan dalam bagian dari ibadah. Jadi masya Allah, syariat agama yang Allah berikan ini Pak kepada kita, dalam kita mengabdi kepada Allah itu tidak hanya yang kemarin saja ya, sholat, zakat, masa nggak hanya itu. Nikah pun ini bisa menjadi jalan kita untuk mengabdi, mendekat, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ini dalilnya banyak, nanti membahasnya nikah tersendiri. Jadi intinya akad atau ucapan ijab dan qabul. Akad itu isinya 2, ada ijab, ada qabul. Itu namanya akad ya. Kalau ikat cuma ada ijabnya saja belum sah, atau qabulnya aja belum sah. Jadi ikat itu harus ada ijab dan qabul dari 2 belah pihak, yang mana ini kalau diucapkan antara kedua belah pihak akan menghalalkan masing-masing pihak untuk bersenang-senang, beristimta ya. Yang tadinya haram menjadi halal ya, dengan lawan pasangannya. Baik, yang kedua, hukumnya apa? Hukmuhu an-nikahu masyru'un biqaulillahi ta'ala. Nikah itu diperintah, disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 3. Bentuknya perintah Pak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa ayat 3 ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Al-ayat. Fankihu, maka nikahlah kalian. Bentuknya perintah. Maka nikahlah kalian ma tabalakum minan nisa', dari wanita-wanita yang top, yang baik maksudnya ya. Berapa? Masna 2, wa thulatha dan 3, wa ruba'a 4 ya. Tapi ada lanjutannya Pak. Fa in khiftum alla ta'dilu, fa in khiftum, jika kalian takut, khawatir, alla ta'dilu, kalau nggak bisa berbuat adil, fawahidatan, maka 1 saja ya. Cukup ya, itu nggak habis sampai. Fawahidatan, 1 saja. Au ma malakat aimanukum, atau kalau kalian khawatir juga tidak bisa menikah 2, 3, 4, 1 juga ya sudah, 1 juga nggak bisa juga ya sudah. Au ma malakat aimanukum, ya sudah dengan budak yang
kalian miliki, ya, menikah dengan budak kalian miliki. Meskipun tidak dianjurkan nanti untuk merdeka harusnya sama orang merdeka. Sudah ya, An-Nisa ayat 3. Jadi yang di garis bawahi, fankihu, nikahlah kalian, diperintah Pak oleh Allah. Jadi nikah itu perintah Allah. Karena ini perintah, makanya dia termasuk ibadah. Ya, sama kayak seperti perintah-perintah Allah yang lainnya. Sudah, An-Nisa ayat 3. Berikutnya juga dalam surah An-Nur ayat 32. Allah juga berfirman, bentuknya perintah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum, al-ayat. Wa ankihu, kalau tadi perintahnya kepada laki-laki langsung untuk dirinya, wangkihu, dan nikahlah kalian. Ya. Kalau ini wa ankihu, dan nikahkanlah. Nah, nikahkanlah, ankihu. Ini bahasa Arab, hanya beda satu tambahan hamzah. Kalau wangkihu, nikahlah kalian, kalian yang disuruh. Kalau wa ankihu, nikahkanlah oleh kalian. Nah, siapa? Al-ayama, orang-orang yang masih sendiri, yang belum punya pasangan, yang jomblo. Minkum, dari diri kalian, ya. Kalau punya anak maksudnya jangan didiamkan sampai telat usia, nikahkan segera. Nah, nanti ini kalau di bawah juga panjang ini ya. Intinya ini Allah memerintahkan, yang pertama memerintah menikah sendiri, yang kedua menikahkan orang yang menjadi tanggungannya, yang single-single itu. Was-solihin, dan orang-orang yang sudah layak untuk menikah. Dari siapa? Min ibadikum, berupa budak-budak kalian yang laki-laki, wa imaikum, dan budak perempuan kalian. Jadi kalau ada budak laki-laki, budak perempuan yang menjadi miliknya, sudah layak untuk nikah, nikahkan segera. Nah, ini perintah ya, menikahkan. Jadi perintah menikah ada, perintah menikahkan ada. Nah, kemudian dari dua ayat ini para ulama dan banyak dalil yang lainnya ya, mengambil semacam kesimpulan. Jadi apa hukumnya nikah kalau begitu? Nah, ada beberapa pendapat. Yang pertama, dari dua ayat tadi karena perintah. Kalau menurut ilmu usul fikih itu perintah itu adalah wajib. Makanya di sini dikatakan annahu yajibu, wajib hukumnya. Tapi bagi siapa? Nah, ini alaman qadara ala mu'natih, bagi orang yang punya kemampuan biayanya. Terus yang kedua, wa khafa ala nafsihi al-wuqu'a fil haram, dan punya biaya, mampu membiayai, lalu khawatir terjebak kepada sesuatu yang haram, zina. Kalau dua persyaratan ini terpenuhi, hukumnya wajib. Apalagi perzinahan itu sekarang fitnah yang luar biasa Pak ini. Hal-hal yang mendekatkan kita kepada zina itu pancingannya sudah nggak terhitung. Nah, ini dari mulai yang paling halus sampai yang terang-terangan ya. Yang paling halus itu contohnya orang jual mobil, orang jual apa yang diiklankan SPG-nya ya. Aneh memang ini ya. Jual paralon, jual mesin air juga, yang muncul mesin cuci. Jual kambing juga gitu. Jual kambing juga sama ya. Bank-bank semuanya itu juga memang aneh itu yang itu halus sekali, sampai ada yang paling kasar. Nah, karena ini fitnah luar biasa, orang kalau nggak bisa punya pertahanan yang kuat, ini fitnah zina akan luar biasa. Dan sudah banyak ini penelitian anak-anak yang masih usia SMP, SMA itu yang sudah tidak perawan lagi, yang sudah pernah hamil, udah boleh di searching sendiri Pak, penelitiannya sudah sangat banyak betul. Ini fitnah yang luar biasa. Nah, kalau ada orang punya kekhawatiran terjebak kepada zina tadi yang haram, lalu punya kemampuan, maka wajib hukumnya menikah. Nah, terus yang kedua, kalau seandainya punya kemampuan tapi dia tidak khawatir terjebak pada zina, masih sanggup, maka hukumnya menjadi sunnah. Meskipun bentuknya tadi perintah, menurut usul fikih juga wajib, cuma karena tidak dikhawatirkan terjebak kepada zina, maka menjadi sunnah. Begitu ya. Bahkan mungkin nanti bisa menjadi makruh kalau seandainya kemampuan nggak ada gitu ya. Terus
kemampuan menahan diri juga masih sanggup. Lalu kalau nikah justru malah nanti membahayakan banyak hal-hal yang terabaikan kewajiban-kewajibannya, bisa menjadi makruh juga. Nah, cuma kalau di sini disebutkan dua saja, bisa wajib, bisa sunnah. Kapan wajib? Wajib itu kalau sudah kemampuan ada, kemudian fitnah zina itu sangat luar biasa yang akan menakutkan dirinya bisa terjatuh kepada perzinahan. Tapi kalau tidak, sunnah saja. Baik. Kemudian dari mana dalilnya diambil sunnah ini? Ada tambahan dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya ma'syarus syabab, kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab, hai para pemuda, man istata'a minkum, siapa yang punya kemampuan dari kalian, al-ba'ata, untuk memberi nafkah, yang paling gampang terjemahnya ya, fal yatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Nabi memberikan syarat, man, barang siapa, istata'a, yang mampu, yang punya kemampuan. Berarti kalau yang enggak mampu tidak diperintah. Ini menunjukkan ada qarinah namanya, ada indikasi bahwa Rasulullah membuka celah. Seandainya ini wajib, pasti Rasulullah enggak memberikan persyaratan kemampuan di situ. Pokoknya mampu enggak mampu harus dilaksanakan, itu namanya wajib. Nah, meskipun nanti dengan cara yang diatur tersendiri ya. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini menunjukkan bahwa nikah itu hukumnya sunnah karena Nabi mensyaratkannya. Man istata'a minkumul ba'a, siapa yang mampu memberi nafkah, falyatazawwaj, maka hendaknya ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu bisa menundukkan mata, pandangan mata. Wa ahsanu lil farji, bisa melindungi kemaluan. Mata dan kemaluan ini paling sering menggelincirkan manusia dalam berbuat dosa. Itu ya, terutama kepada lawan jenis ini. Udah banyak Pak ini, bahkan di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, kampus-kampus, sekalipun kampus Islam, sekolah Islam, kadang kurang perhatian tentang masalah interaksi ya. Ikhtilat namanya itu. Wah, ini yang memancing orang itu banyak terpeleset kepada dosa. Nah, maka kata Rasulullah, kalau orang menikah itu akan lebih mampu mengendalikan mata dan kemaluan ya, dari berbuat dosa. Lalu ada sabda Rasulullah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini bentuknya perintah juga. Tazawwaju, menikahlah kalian, al-waduda, kepada perempuan yang banyak kasih sayangnya, wal waluda, yang banyak anaknya, yang subur ya, yang gampang punya anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, sesungguhnya aku nanti mukatsirun bikum, akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian, al umama, dengan seluruh umat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi diperintah oleh Rasulullah, tazawwaju, nikahilah kalian kepada perempuan-perempuan yang banyak kasih sayangnya dan banyak keturunannya. Ini biasanya terlihat dari saudara keluarganya. Kalau keluarganya kebanyakan punya anak banyak, biasanya ini subur. Nah, nikah yang model-model seperti itu. Karena itu nanti akan menjadi kebanggaan Rasulullah di depan para umat-umat Nabi sebelumnya. Begitu ya. Nah, perintah al-walud, yang banyak anak. Nah, sekarang orang mikir-mikir, punya anak 2-3 aja sudah panik. Nah, baru 2 udah panik. Padahal orang dulu 11, 12. Saya ada teman guru tuh Pak di pondok. Ustazah, anak yang keberapa? Saya anak keempat. Memang berapa saudaranya? Saya 13 Ustaz, meninggal 2. 1 ibu. Iya, 1 ibu. Aduh, masih kalah keluarga saya. Saya cuma 5 dia. Dan itu banyak orang seperti itu juga, kerjaannya juga nggak jelas Pak. Bapaknya itu ya ada proyek bangunan yang ikut bangun. Ada kesempatan bertanam ya nanam. Tapi anak 11. Dan alhamdulillah baik dan sehat-sehat aja itu. Karena yang menjamin rezekinya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi memang disuruh nyari perempuan yang banyak anak. Nah, ini perlu dipahamkan nanti kepada keluarga kita yang mau kita nikahkan. Kalau kita punya anak putri perempuan, enggak usah takut, nak. Banyak anak banyak rezeki. Ini doktrin-doktrin yang orang dulu. Meskipun nanti secara sosial nanti ada ini Pak, ada perhitungan-perhitungan juga perlu diperhatikan. Sudah ya. Jadi ada perintah dari Rasulullah untuk menikah kepada wanita yang
banyak keturunan, subur ya. Kemudian juga yang banyak kasih sayang. Ustaz, maaf. Gitu. Ini rekan saya Ustaz. Kalau di kantor biasanya dibatasi Ustaz. Iya. Ya, Betul, iya. Ini memang di negeri kita ini banyak sekali aturan-aturan undang-undang mana itu ya bentuknya ya, terutama yang ASN ya, aparatur sipil negara ini. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai agak longgar deh. Yang penting prosedurnya diikuti gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya, kayak ada izin dulu ke istri yang pertama kalau mau nambah gitu ya. Mungkin juga usia disyaratkan. Sekarang itu persyaratan gitu, menerima lowongan pekerjaan begini-begini. Salah satu persyaratannya belum menikah. Mungkin karena memang spesifikasi pekerjaannya membutuhkan itu. Kalau orang punya nikah mungkin agak repot kali itu. Nah, tapi dulu dibatasi jadi jadi nah betul. Jadi memang semestinya dari setiap kita sebagai orang muslim itu, terutama yang punya posisi yang menjadi penguasa, manajer dan lain-lain, itu mengerti tentang fikih-fikih seperti ini supaya sunnah Rasulullah ibadahnya juga berjalan, usaha yang lain juga berjalan. Nanti dalam aspek usaha, dalam bekerja juga bentuk ibadah juga yang bisa disinkronkan. Mungkin saya izin lanjut ya Pak ya. Nah sekarang hikmahnya apa? Kalau tadi hukumnya ada dua ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Sekarang hikmahnya apa? Di sini disebutnya ada 4. Ini mungkin lebih Pak, bisa ditambah dari berbagai macam sudut pandang ilmu, keilmuan ya. Kalau di sini nih saya perhatikan ada yang dari segi agama, ada yang dari segi psikologi, ada yang dari segi sosial kemasyarakatan. Mari kita lihat ya. Hikmahnya menikah. Mengapa sih Allah kok menyuruh, memerintah, mensyariatkan nikah itu? Pertama, al-ibqa'u 'alan naw'il insani. Ingin mengekalkan keturunan bangsa manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu inginnya berlanjut sampai nanti hari kiamat, tidak terhenti. Dalam surat An-Nisa itu Pak ayatnya, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari pernikahan min nafsi wahidah, dari satu jiwa Nabiullah Adam alaihi salam dan Sayyidah Hawa, wa batsa minhuma rijalan, lalu Allah menebarkan, memperbanyak dari dua makhluknya ini, Nabi Adam dan Ibu Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanita perempuan yang banyak juga. Jadi memang Allah ingin bangsa manusia ini langgeng sampai kiamat nanti. Ini salah satu hikmahnya. Nah, kalau salah satu syariatnya adalah dengan nikah. Nah, dengan nikah inilah Allah ingin menjaga kelangsungan bangsa manusia supaya terus bertambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Jadi memang ini hikmah ilahiyah yang Allah siapkan. Yang kedua, dengan cara apa tadi ini? Bitanasulin natiji anin nikah. Ya, dengan berketurunan yang banyak. Nah, berketurunan yang banyak. Sekarang ini ada beberapa negara yang krisis generasi, Pak. Contohnya Jepang gitu ya. Dan beberapa negara Eropa itu mereka kalau ada satu keluarga punya bayi, punya anak, waduh, penghargaan negara luar biasa. Penghargaan luar biasa. Karena mereka sekarang cenderung menghindari nikah. Karena takut ada tanggung jawab, tanggung macam-macam gitu ya. Nah, ini sangat bertentangan dengan syariat Allah. Allah inginnya manusia makin lama makin banyak. Dan ternyata hikmah itu terjawab sekarang. Banyak negara yang khawatir ke depan ini negara kalau nggak ada generasi mudanya akan habis lama-lama, nggak ada regenerasinya. Makanya dikasih penghargaan luar biasa makin punya anak itu ya. Sementara ada sebagian negara lain yang nggak terkontrol anaknya itu ya. Waduh, sampai jumlahnya membeludak gitu. Termasuk salah satunya Indonesia. Yang paling banyak Cina, India itu nomor 1. Oh, Cina udah dibatasi ya Pak ya. Ya itu ternyata memang kalau nggak mengikuti syariat Islam ya memang akhirnya bermasalah ya dalam kehidupan. Sudah.
Jadi yang pertama ingin melanggengkan kehidupan yang bernama manusia dengan cara melanjutkan keturunan. Yang kedua hikmahnya hajatun hajatu kulliman minaz zawjaini hajatu kullin minaz zawjaini ila sahibihi. Ini secara psikologis, secara biologis juga itu adalah merupakan hajat, kebutuhan, bahkan termasuk kebutuhan dasar. Basic need manusia selain makan, sandang, pangan, papan, ya kebutuhan untuk berpasangan, ya ingin memuaskan hubungan biologisnya kepada pasangannya itu. Ini hajat, kebutuhan dasar yang memang sudah Allah berikan. Di sini disebutkan litahsini farjihi biqada'i syahwatil jima'il fitriyah. Ini syariat nikah ini dalam rangka untuk apa? Menjaga kemaluan, dalam rangka menyalurkan syahwat seksual yang memang secara naluri, secara fitrah itu sudah dibekalkan oleh Allah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu dan masing-masing dibekali naluri untuk ingin berhubungan seksual atau ingin berhubungan biologis, bahasanya dia, fisik dengan lawan jenisnya untuk mendapatkan istimta tadi, ya, kepuasan. Nah, kalau nggak diatur dengan nikah, ya, pasti berantakan semau-maunya kayak hewan, kayak binatang. Nikah ini untuk mengatur itu, ya, memenuhi kebutuhannya, tapi juga tetap terjaga secara kemaluan, kehormatan, tetap terjaga kehidupan manusia. Ini hikmah yang kedua, secara biologis, bahkan secara sosial juga sama masuk. Yang ketiga, ta'awunu kullin minaz zawjaini an tarbiyatin nasal. Kerjasama dari setiap pasangan. Kalau orang itu hidup sendiri, ya kerjasama sama siapa? Dalam hal apa? Dalam rangka untuk mentarbiyah, mendidik keturunan dan menjaga kehidupan. Kehidupan kita ini kalau ngadepin hidup ini sendirian, pusing, nggak ada yang diajak kerjasama. Nah, tapi kalau kita punya pasangan, punya istri, punya suami, itu bisa berbagi tugas, bisa kerjasama. Yang ngurusin rumah tangga, yang ngurusin keluarga, yang nyari duit, yang apa, bisa diatur. Tapi kalau orang itu hidup sendiri, mungkin untuk setahun 2 tahun nggak ada masalah. Dia dapat kerja, dapat uang. Kalau pengen nyuci, pengen makan, tinggal beli, tinggal laundry, segala macam. Emang cukup begitu aja hidup bertahun-tahun, puluhan tahun, akan jenuh Pak itu. Nah, ketika ada yang pasangan yang diajak kerjasama, itu akan lebih menghidupkan, ya, dalam kehidupan ini. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk ta'awun, dan semua oleh Allah bernilai pahala. Nanti kita lihat ininya, ya. Yang keempat, yang terakhir yang disebutkan tanzimul alaqati bainar rajuli wal mar'ah ala asasi min tabadulil huquq wat ta'awunil musmir fi dairatil mawaddati wal mahabbah wal ihtirami wat taqdir. Dalam rangka untuk mengatur interaksi hubungan suami istri berdasarkan hak dan kewajiban, dan juga kerjasama dalam hal rasa cinta kasih. Landasannya ini cinta kasih. Orang kerjasama itu kalau cinta kasih awet biasanya, kehidupan ini tenang, tentrem gitu, ya. Tapi kalau kerjasama ini hubungannya ikatan kerja, akad kerja, SPK, setelah usianya habis, ya pensiun, udah selesai. Dapat pensiun berhenti. Ada masalah, ya selesai juga. Bisa kena SP, bisa macam-macam dikeluarkan. Tapi kalau dasarnya itu adalah rasa saling kasih, saling cinta, nah ini akan awet. Masalah yang muncul seperti apapun dipertahankan. Nah, itu biasanya hikmahnya. Nah, dalam hal begini ini perlu diatur lewat pernikahan. Jadi ada 4 hikmah yang disebutkan, bisa ditambah sendiri, ya, banyak hikmahnya. Yang pertama tadi secara agama, memang Rasulullah ingin membangga-banggakan umatnya nanti di hari kiamat. Istilahnya untuk melangsungkan generasi umat Rasulullah SAW, dan juga ingin menjabarkan, merealisasikan ayat Allah yang tadi itu. Allah menciptakan manusia dari Adam dan Hawa ini supaya lebih banyak umat manusia berlangsung sampai hari kiamat. Yang kedua, ini secara agama. Lalu yang kedua, memang ini kebutuhan dasar manusia, secara psikologis, secara biologis, kebutuhan dasar nikah itu.
tersalurkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, karena ada kebutuhan untuk saling kerja sama. Orang itu kalau berbuat kebaikan sendiri ada pahalanya tapi tidak besar. Tapi kalau kerjasama bisa jadi besar. Orang kalau berbakti pada orang tua misalkan sendiri, ya cuma orang tuanya sendiri, cuma dapat satu pahala kepada orang tua kandungnya saja. Ketika nikah, nah ada orang tua dari pihak mertua, double pahala silaturahimnya, keluarganya juga lebih banyak, dan seterusnya begitu ya. Jadi dalam hal kerjasama untuk meraih kebaikan ini, terutama untuk menjaga keturunan ini, keberlangsungan hidupnya ini perlu ada kerjasama. Yang terakhir, mengatur interaksi hubungan yang berdasarkan kasih, sayang, cinta, kasih. Dan ini yang penting karena untuk menjaga supaya awet gitu ya kehidupan ini. Termasuk juga wal ihtirami wat takdir, berdasarkan saling menghargai ya, interaksi hubungan ini diatur saling menghargai. Nah sudah cukup ya. Nah sekarang mari kita coba lanjut ke rukunnya. Ini insya Allah sudah semuanya paham ini. Poin yang keempat, arkanun nikah. Rukun nikah itu kalau di sini ada 4 ini Pak. Ada 4 yang harus terpenuhi. Maksudnya begini, nikah ini akan dianggap sah kalau terpenuhi 4 syarat ini. Sebagian fikih 5. Cuma yang satu nggak dimasukkan karena udah pasti ada gitu ya. Apa yang pertama? 1 al-wali, wali ya dari pihak perempuan. Lalu yang kedua asyahidani, 2 orang saksi laki-laki. Ya, kemudian yang ketiga di sini disebutkan sighatul akad, ada sighat atau ucapan akad, ijab dan qabul. Nah kalau di fikih ini ditambahkan satu lagi al-mahru, mahar. Itu termasuk rukun nikah ya. Sementara di fikih yang lain dimasukkan suami dan istri, calon suami, calon istri. Itu masuk dalam rukun nikah. Ya pastilah kalau mau nikah masa enggak ada itunya ya. Nah, sekarang mari kita lihat satu-satu ketentuan dalam fikihnya. Ketentuan wali itu seperti apa? Nah, disebutkan di sini pengertiannya wali itu adalah ayah kandung istri. 1, ayah kandung istri. Au al-wasiyu, atau yang menjadi wakil penerima wasiat. Kalau ada orang tua kandungnya berhalangan terus menitipkan kepada orang lain, keluarga dekat yang terdekat, itu juga bisa menjadi wali. Awil aqrabu fal aqrabu min asobatiha, atau kerabat yang terdekat secara hubungan nasab min asobatiha, dari keluarga yang asobati, yang bisa menerima waris Pak. Yang bisa menerima warisan itu namanya asobah. Jadi wali itu urut-urutannya, yang pertama adalah ayah kandung, terus berikutnya yang disebutkan adalah orang yang mendapatkan wasiat atau permintaan perwakilan. Tapi urut-urutannya harus dari yang terdekat. Habis ayah, paman gitu ya. Ayahnya kalau meninggal ya pamannya. Kalau enggak terus saudara kandungnya. Nah, begitu ya, dan seterusnya. Nanti ada urut-urutannya di fikih yang lain. Intinya memang tidak boleh ngambil yang langsung jauh. Ini persyarat rukun nikah, syaratnya wali ya. Wali itu harus seperti itu. Nah, sebagian masyarakat kadang-kadang nggak memperhatikan ini. Tiba-tiba diserahkan aja ke wali hakim, ke KUA, ke naib gitu ya. Padahal itu adalah tanggung jawabnya wali menikahkan itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mana dalilnya? Ini sabda Rasulullah SAW, hadis Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Hakim. Rasulullah jelas mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Ya, boleh orang tua, boleh paman, boleh saudara kandung dan lainnya. Boleh juga sih wali hakim juga boleh, tapi setelah semua wali yang terdekat tadi nggak ada, baru diserahkan ke wali hakim. Ya. Kalau sekarang hakim itu ya diwakili oleh Pak Naib, Pak Amil bahasa kita ya, KUA itu. Setelah wali yang sebenarnya tidak ada mestinya itu urutannya. Jadi kata Rasulullah la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Begitu juga
perkataan sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis yang dikutip oleh Imam Malik, hadis mauquf ya. Rasulullah bersabda, Umar bersabda, la tunkahul mar'atu illa biizni waliyiha. Seorang perempuan tidak boleh dinikahkan atau tidak sah nikahnya illa biizni waliyiha, kecuali dengan izin walinya. Awi au dzirra'yi min ahliha, atau dari keluarganya yang bijak. Ahli ra'yi ini orang yang pemikirannya matang, yang bijaksana, dari keluarganya kalau memang walinya tidak ada. Kalau nggak ada juga awis sultan, atau penguasa wilayah di situ. Sultan ini bisa, kalau sekarang yang ditunjuk oleh pemerintah ya naib, itu mewakili pemerintah ya, mewakili pemerintah, awis sultan. Jadi hadis ini mengatakan bahwa rukunnya nikah itu harus ada wali. Kalau nggak ada wali ya keluarga yang dianggap didengarlah kalimatnya, kata-katanya gitu ya, yang bijak. Kalau nggak ada juga yang seperti itu, memang anak sebatang kara, hidupnya susah, ya sudah, sultan penguasa yang ada saat itu diminta menikahkan. Nah, hukumnya wali, mungkin ini kayaknya terakhir nih pembahasannya ini Pak ya, agak banyak ini. Ketentuan-ketentuan wali itu seperti apa? Yang harus diperhatikan wali itu, satu, kaunuhu ahlan lil wilayah. Orang ini memang layak sebagai wali. Nah, contohnya apa di sini? Zakaron, laki-laki, balighon, sudah baligh, aqilan, berakal sehat, rasyidan, pinter, cerdas, hurron, merdeka. Jadi jangan sampai bapak walinya ini misalkan akalnya kurang sehat, kalau lagi suka kambuh misalkan ya, ingatannya dan lain-lain. Kalau begini tidak layak, maka cari pengganti yang lebih layak. Atau tadi laki-laki didahulukan ya, cari yang laki-laki dulu. Kalau memang cuma ada ibu kandungnya, sementara ada pamannya, ya sudah, bapaknya nggak ada atau jauh atau nggak jelas kabarnya, ya sudah pamannya yang diminta. Pamannya juga jauh-jauh, nggak ada yang dekat, saudara kandungnya kalau ada. Jadi diurut dari yang paling dekat. Sudah ya ini. Lalu yang kedua, syaratnya wali juga yang saya perhatikan, an yasta'zina waliyatahu, harus minta izin kepada yang akan dinikahkan perempuan ini. Ini jika perempuannya itu masih gadis, bikron, ingkanat bikron. Nah, jadi itu pun kalau ayahnya yang menjadi wali. Jadi misalkan nih, ada anak gadis ingin menikah. Anak gadis belum tahu menikah kapan, tapi orang tuanya punya anak ini khawatir. Anak saya kok sudah usia segini belum ada yang datang ngelamar dan lain-lain. Udah ngomong aja, cariin calon, bapaknya minta izin kepada anak perempuannya yang gadis ini. Nah, ayah mau nikahkan kamu ya, minta izin ya. Diomongkan dulu seperti itu. Ini kalau anaknya masih gadis. Terus wayastamiruha ayatlubu amroha ingkanat sayyiban. Tapi kalau anaknya sudah pernah berkeluarga, janda, cukup dimintai pendapat. Kalau kita mau menikahkan, gimana, mau nikah lagi enggak? Ayah punya calon nih, nah gitu. Tapi kalau yang tadi, nak, ayah minta izin mau nikahin kamu, udah. Kalau anak itu, nah kata kitab ini dikatakan, kalau memang anak perempuan itu gadis dan kemudian ayahnya sudah minta izin, terus anaknya diem, itu berarti mau. Ya, hanya diem aja mikir, oh berarti mau, sudah. Tapi sekarang sih memang beda. Hubungan sosial itu dengan keluarga itu kadang-kadang macam-macam, apa-apa itu diserahin ke anaknya, terserah anaknya gitu. Diplomatik ya. Nah, kemudian ini didasarkan kepada sabda Rasulullah, hadis Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Janda itu lebih berhak menentukan dirinya dalam hal nikah dibandingkan walinya. Memang ada walinya, ayah kandungnya. Tapi karena dia sudah pernah menikah, yang paling berhak menentukan dia mau atau tidak adalah
dirinya janda. Wal bikru tusta'zanu, sementara kalau gadis cukup dimintai izin. Wa iznuha somatuha, di izinnya iyanya anak gadis itu ya diamnya. Nah, kalau dia berontak nggak mau ya berarti dia belum siap, perlu ada pengkondisian dulu begitu. Tapi paling tidak harus ada omongan dulu, ini wali mesti melakukan itu dulu ya, mengkondisikan. Yang ketiga yang harus diperhatikan oleh wali adalah tidak sah perwalian dari keluarga yang dekat kalau ada yang lebih dekat ya, artinya status tadi itu disampaikan, pertama yang paling dekat ya ayah kandung, setelah itu saudaranya ayah, paman. Nah lalu saudara kandung, kakak atau adik. Kalau masih ada paman, jangan pakai saudara kandung. Atau di sini dicontohkan kalau ada saudara kandung, jangan pakai saudara seayah. Saudara seayah juga bisa, ya ayahnya sama, ibunya beda, itu bisa menjadi wali. Tapi kalau masih ada saudara seayah seibu, kandungnya didahulukan, begitu ya. Ini penting diperhatikan. Lalu berikutnya, yang keempat. Nah ini jarang terjadi sebenarnya, tapi ditulis sama pengarang kitab ini. Jika ada seorang perempuan mau dinikahkan oleh dua orang walinya, kan ada wali yang paling berhak itu ayah, mungkin ada paman juga, semuanya berlomba-lomba mencarikan, dah ini adik kita, saudara kita, anak kita ini sudah waktunya nikah, ayo cari bareng-bareng biar cepat dapat. Umpamanya ini contoh ya, contoh biar cepat dapat. Ternyata dapat berbarengan, sudah sama-sama setuju. Nah, bagaimana hukumnya nanti? Yang mana yang diterima? Disebutkan di sini kalau ada seorang perempuan mau dinikahi oleh dua calon suami, oleh dua walinya yang berhak mencarikan tadi, yang menikahkannya, maka nikahkanlah kepada laki-laki yang pertama menerima. Gitu. Jadi yang pertama menghubungi calon suami yang pertama dan sudah menerima, yang itu aja yang dinikahkan perempuan itu padanya. Yang kedua sekalipun menerima juga, cuma karena dia agak terlambat sedikit, cancel, gitu ya. Nah, bagaimana kalau berbarengan ternyata itu ya, pas waktunya bersamaan juga. Wa in waqa'al 'aqdu fi waqtin wahid, kalau memang harus diakadkan bersamaan waktu itu bareng-bareng dapatnya, batala nikahuha minhuma ma'an, dua-duanya batalkan. Gitu ya. Ini secara fikih memang jarang terjadi sih ini. Cuma seandainya ada, dibatalkan dua-duanya. Sweet ya. Baik, masya Allah, ini aturan dari apa namanya wali ya. Jadi perlu diperhatikan untuk wali ini ada beberapa ketentuan, harus layak ya, laki-laki berakal sehat, pinter dan seterusnya tadi. Lalu yang kedua harus ngomong dulu kepada yang mau dinikahkan. Yang ketiga mesti mencari wali yang terdekat secara hubungan dengan yang dijadikan wali atau yang akan menikah ya, nggak boleh yang lebih jauh. Baru yang keempat yang diperhatikan adalah kalau seandainya ada berbarengan kasus ya seperti itu ya, pilih yang pertama kali atau yang lebih awal menerima. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nanti setelah ini kita buka tanya jawab ya, karena ini setelah ini ada pembahasan saksi, ada akad, ada mahar, nanti agak panjang, takutnya terputus karena waktunya juga sudah tinggal sedikit. Mungkin sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdul Fattah yang telah menerangkan tentang fikih keluarga, yaitu tentang pernikahan atau nikah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk memahaminya, dan semoga dengan dosa ini akan menambah pengetahuan kita, akan menambah wawasan kita. Kemudian para bapak dan ibu yang mau bertanya, dipersilakan untuk satu waktu kurang 5 menit saja. Sudah saja. Akadnya video call. Iya. Online, iya. Betul.
menurut jumhur sebagian fikih mengizinkan, membolehkan wakil, tapi lebih utama wakil aja Pak. Takutnya kalau online sekarang apalagi teknologi itu mudah direkayasa, khawatirnya ada keliru, mendingan diwakilkan. Jadi ini akadnya diwakilkan oleh orang yang dekat situ. Misalkan ada, iya, oh ya betul lah. Kalau nggak bisa hadir orang tuanya, ya tadi diwakilkan kepada keluarga-keluarga tadi. Saya pikir tadi yang calon pengantinnya, yang satu misalkan di Mesir masuk kuliah, yang satu di Indonesia, umpamanya itu ya. Nah itu diakadkan bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Tapi sebaiknya pakai wakil saja supaya yakin melihat langsung offline. Tapi wakil, jadi pengantinnya ada di Mesir, di sini diwakilkan oleh kakaknya kah atau adiknya, diakadkan, itu lebih utama. Ada surat kuasa gitu. Ada surat kuasa untuk lebih ininya, betul. Karena takut di intercept lah, repot nanti dia. Nah sebenarnya kalau yang tadi online itu ulama fikih berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak Pak. Yang tidak itu alasannya tadi, sekarang teknologi itu mudah direkayasa. Apalagi ada AI sekarang ini, waduh lebih berbahaya betul itu. Kalau saya malah cenderungnya udah mendingan diwakilkan, lebih aman. Tidak harus. Oh, kalau akad mau jabat tangan itu ya. Sebenarnya tidak harus. Akad itu kalau di masa Rasulullah itu Pak, sahabat, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menghibahkan diriku untuk engkau jika engkau berkenan, kalau enggak nikahkan aku dengan sahabatmu yang lain. Rasulullah pandangin dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu beliau kurang berkenan. Disampaikan kepada para sahabat, ada yang mau menikahi perempuan ini? Ada satu sahabat yang angkat tangan, saya ya Rasulullah mau menikahnya. Baik, kamu punya apa untuk maharnya? Saya nggak punya apa-apa, saya miskin. Coba kamu ada nggak periksa di rumah, mungkin ada cincin besi yang bisa dipakai untuk mahar. Baut truk tronton ini. Nggak, itu hanya istilah, saking yang penting ada nilainya, bisa dijual. Nggak punya juga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya apa? Kamu punya hafalan Quran? Ya saya punya. Ya sudah, kamu saya nikahkan dengan hafalan Quranmu dengan perempuan ini. Itu nggak pakai jabat tanganan, langsung. Jadi ketika Rasulullah sudah mengakadkan, karena beliau sebagai sultan ya, berlangsung. Jadi mungkin jabat tangan itu untuk lebih meyakinkan ini. Meskipun memang saya belum pernah baca sih Pak, mungkin ada yang pernah baca ya hukumnya menjabat tangan ketika akad nikah. Kalau dalam fikih itu nggak pernah dibahas sih Pak itu. Yang penting ada ijab, qabul, nah sah sudah. Iya, wali dengan calon pengantinnya. Itu saya belum pernah melihat ada kitab fikih yang mengharuskan jabat tangan antara orang tua perempuannya dengan pengantinnya. Cuma karena di tempat kita begitu. Anda kan nggak di jabatan tangan, sah apa enggak? Sah Pak, sah. Secara fikih sah. Yang penting ada ijab, qabul dan semua persyaratan ada. Udah ya, kamu saya nikahin sama anak saya nikahin sama adik saya ya. Terus dia menjawab iya, itu sah Pak. Iya mungkin. Terkait dengan wali tadi, kalau di dalam Bapak ini tidak ada. Tadi kan ada wali dari keluarga ya. Apakah misalkan dari laki-laki tidak ada dari Bapak ini dari keluarganya? Apakah dari seorang ibunya bisa? Dari ibu tidak. Meskipun ya, kalau iya, makanya disanjurkan menurut hadis dari Umar bin Khattab tadi, dari sultan saja Pak, dari penguasa. Maksudnya pemimpin lah. Pemimpin mungkin di sini bisa Pak Camat atau Pak Kepala Desa itu bisa menikahkan. Kalau sekarang sudah negeri kita alhamdulillah dari Kemenak menunjuk petugas di KUA itu ya. Nah itu kalau nggak bisa, nggak ada, bukan wali keluarganya, ya sudah dari misalnya dari keluarga Bapak sudah meninggal, dari pihak Bapak habis tidak ada, hanya ada keluarga wali dari pihak ibu. Oh ya, bisa, ya bisa Pak, bisa. Mungkin ya sebutnya tadi wakil, karena ini sudah, karena yang deket-deket sudah nggak ada, yang jauh begitu. Hanya memang Rasulullah tadi memberikan batasan, kalau memang tidak ada yang asobah yang menerima waris,
Kan tadi ketentuannya yang menerima waris tadi ya. Asobat yang menerima waris. Mungkin bisa dari ibu, bisa dari bapak. Tapi yang diperlukan dari bapak dulu. Iya, yang lebih dekat istilahnya. Baik, cukup mungkin ya. Sebentar. Jazakumullah khair. Demikian Bapak kajian pastikan kita sudah selesai karena waktu yang batasi. Karena marilah kajian ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan beberapa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.